Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Wa ila hadratil bina tanba'u min hawa wa hadratil sayyidina Ibrahim wa ila hadratil sayyidina Ismail wa ila hadratil sayyidina Hajar wa ila hadratil sayyidina Syarah ولا حضرة الكريم خل البنغال من دره ولا حضرة البساس النصر تبويرا ولا حضرة الإمام سوا سبرا ولا حضرة الإمام محمد ربي دام من زنبان ولا حضرة الشيخ عبد الله البدوي ولا حضرة ملائكة yang menjaga kota Parelian wa korobati ajma'in wala hadrat Rabbi al-Kubur fi hadal majlis wa hasil maqasidana fi hadhil majlis wa hasil maqasidana fi hadhil jama'ah ala hadiniyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, mumpung kita berkumpul berjamaah dalam suasana yang sangat bahagia ini, marilah kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membuka pintu kecerdasan untuk putra-putri kita. Semoga Allah bisa menuntun hati suami-suami kita, membawa kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan doa, dengan syafaat Rasulullah, semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fi ta'atillah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika li jalalikal karim. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ya'ti qailuhuma yaumal qiyamati ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para kiai, wabil khusus para alim fi hadhil qaryah yang selalu senantiasa meneruskan milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib patut kita mendoakan dengan perjuangannya hingga kita semua masih bisa merasakan nikmatnya dunia ini dengan berkah perjuangan para alim dan para
Ya, maka kita doakan semoga pejuang-pejuang Islam khususnya Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan taufiknya hingga diberikan sehat badannya, panjang umurnya, banyak rezekinya, hingga bisa membawa umatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Bapak Camat ataupun Ibu Camat, Bapak Kepala Desa ataupun Bu Kepala Desa, karena tak ada acara pertemuan Ibu, tidak ada perkenalan, kita doakan sama-sama pemimpin-pemimpin kita semoga bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana hingga akhirnya selalu mengayomi rakyatnya untuk niat yang tulus dan ikhlas, yaitu belajar ilmu agama. Buin kok bisa kayak itu? Nggih. Karena tidak semuanya pemimpin bisa memberikan izin, bisa memberi menurunkan mandatnya, mengizinkan kita ini bisa belajar agama Islam, Ibu. Coba biar lihat yang kita lihat di TV Amet, Ibu. Di negara Cina sana, Masya Allah, orang jamaah aja sudah tidak boleh. Pernah cuma lihatnya di TV, jamaah tidak boleh. Itu apa yang terjadi? Maka kita ini masih di negeri Indonesia ini, Masya Allah, sana sini mengadakan mauludan. Bahkan fenomenalnya zaman sekarang katanya mauludan ini bid'ah. Amun mauludan ini bid'ah, kayak apa kita hadapi yang setiap hari orang sana sini mendirikan dangdutan. Jadi asal jangan percaya, asal jangan ikuti ya Bu ya. Karena itu cuma untuk menyesatkan agar orang Islam ini tidak belajar. Kalau orang Islam ini cuma background aja, istilahnya anak-anak zaman sekarang keseng aja, nggak tahu sesungguhnya Islam kayak apa, gampang tinggal menghancurkan aja. Maka yang saya hormati pula ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat bahagia ini Ibu, tak semua manusia diberi keringanan untuk datang ke sini duduk bersimpuh, Masya Allah. Maka kata para ulang alim menceritakan, amun pian ini mau jamaah, mau berkumpul, disuruh kayak huruf wawu. Tahu huruf wawu Bu? Wawu. Biasanya pelajarannya itu langsung wah gitu. Padahal nama aslinya wawu. Wawu itu bentuknya kayak apa? Bersimpuh, khusyuk. Amun pengajian, dalam pengajian itu masih kayak itu Bu. Orangnya cantik-cantik, khusyuk-khusyuk, duduk semua. Alhamdulillah. Lain kalau acara dangdutan, Masya Allah, undangan tidak ada. Kadang-kadang orang satu rumah dibawa semua, maknya masih gendong, anak 3 dibawa semua. Amun pengajian ini, amun tidak ada kekuatan dari Allah, tak mungkin kita semua bisa berjumpa dalam suasana yang sangat bahagia ini. Maka dengan niat kita bersama Ibu, semoga dengan amal kita bersama dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah kita, bisa menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu atau yang sudah kita lewati. Masih menceritakan tentang pengajian harus membentuk huruf wawu, kata para orang alim. Disingkat lagi kayak domah. Tahu domah Bu? Domah itu yang bunyinya amun anak ikra itu bunyinya u. Itu asli namanya domah. Amun di sini apa Bu? Langsung u gitu aja. Saya sendiri juga kadang-kadang amun tidak dikenalkan dan oh ini u, padahal asli namanya domah. Makanya kalau pengajian ini jadilah bentuk wawu. Amun sudah wawu bisa jadi kayak domah, akan diangkat jadilah i'rab rafa, kata orang santri. I'rab ini perubahan. Amun mau mendengarkan dengan khusyuk, berpikir akan dirubah rafa, akan ditinggikan derajatnya. Ini cara amun anak-anak yang belajar di pesantren Bu, karena sering sulit sekali anak-anak sekarang itu masuk pesantren. Pokoknya
pokoknya yang penting sekolah. Yang penting sekolah, betul enggak Bu? Halo. Ada apa Pak Bu? Pian kok diem aja? Senyum Bang. Cerita itu sedikit. Amun itu kita ini sudah dapat kedudukan rafa, dapat derajat yang tinggi. Di situ ada jamak mudzakkar salim, perkumpulan. Amun kita ini masih mau berkumpul, masih mau jamaah, masih mau mendatangi maulidan, masih mau mendatangi yasinan, insya Allah contoh dalam hati pian semua, termasuk hati orang, hati sampean semua ini selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ibu, Ibu paham Bu? Jangan kok sering yasinan, sering pengajian, tersenggol temannya sedikit marah. Tersenggol temannya sedikit marah, artinya ngaji ini belum dimasukkan hati. Orang yang sering mendatangi pengajian, orang yang sering mendatangi majelis taklim, kata Allah akan menjadi iqrab rafa, akan diangkat derajatnya biar jadi orang yang tidak gampang marah. Halo Ibu. Nah inilah ciri khasnya orang terbiasa ngaji. Karena kita menghadapi fenomena zaman sekarang Ibu, Masya Allah, dalam keluarga. Karena orang hidup ini pasti ada masalah. Kalau tidak mau masalah, jangan hidup. Loh ini jelas Ibu, betul tidak kira-kira? Ada yang, ya Allah Bu, kenapa saya ini kok ada masalah? Terus ujian terus, loh ini hidup ini masalah. Ibu bapak ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya menguraikan tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa terus mentauladani, mengamalkan sunnah beliau untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma. Ibu mau lebih baik kayak apa? Orangnya ya cantik-cantik semuanya, kudunya bagus-bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dengan hamdalah ini, semoga kita semua jangan cuma terbiasa membaca alhamdulillah. Karena yang disebut syukur bujuran itu apabila kita mendapat sesuatu mulutnya bilang alhamdulillah, hatinya merasa senang, kakinya dibawa melangkah, menjangkah menuju tempat ibadah. Ibu, kira-kira sudah bisa? Sudah saat ini. Tadi bapaknya gajinya naik, alhamdulillah. Dapat baju baru, alhamdulillah. Dan ternyata dibuktikan bisa mendatangi tempat yang menuju tempat ibadah yang penuh barokah. Inilah contoh syukur yang sesungguhnya. Rezeki alhamdulillah. Sama nyaut tuh, biar sama tidak tegap. Lihat aja. Ada sinyal kalau Bu? Ada sinyalnya kalau Bu? Banyak rezeki bisa naik haji. Semua mau alhamdulillah yo ndak sampai nanti. Ayo semangat Bu. Punya putra putri solih solihah. Semangat dong ya Bu ya. Kenapa? Putra putri soleh solihah ini kenapa harus selalu diikutkan? Masya Allah Bu, sesukses-suksesnya pian amun meninggalkan anak-anak putra putri menuju kehidupan yang lebih baik, kita ini sudah tua Ibu. Betul enggak? Kira-kira kontraknya berapa biar nyatatnya? Pas masih umur 4 bulan ditemukan sama nyatat kontrak. Kak, saya perlu hidup sekian. Dengan perjanjian kita
bersama sama malaikat dulu. Ternyata misalnya pian minta berapa perjanjian, oke, kalau pian mau hidup berapa tahun asal pian bisa menjalankan syariat Islam, inggih. Nah ini bukti kita hidup sampai sekarang. Nah untuk menuju kehidupan yang lebih baik terutama adalah generasi atau putra putri kita semua. Ibu, nah kenapa zaman sekarang ini banyak generasi yang ya Allah sulit dikasih tahu. Nah inilah untuk mencapai kehidupan lebih baik dalam acara maulid ini, semoga kita semua bisa saling sharing. Bukan saya di sini mau menceramai pian, enggak Ibu. Ya daripada saya mungkin masih banyak yang lebih pintar daripada saya. Maka sholawat serta salam marilah kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang bibirnya selalu dibasahi dengan sholawat, kata Rasulullah, insya Allah akan diberikan kehidupan husnul khotimah. Ibu-ibu, kalau baca sholawat sehari semalam kira-kira berapa kali Ibu? Halo? Sehari semalam baca sholawat sama baca SMS banyak mana? Ya Allah. Loh, SMS itu mau paling nggak biasakan habis sholat jamaah, habis sholat fardu baca sholawat 100 kali. Nggak bisa panjang, cukup shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Repot buin, itu toko saya sudah ada orang datang contohnya. Ya sambil datang sambil juali shollallahu ala Muhammad. Oh dari keadaan sunya alhamdulillah. Ini kata Rasulullah, apabila yang bibirnya sering dibasahi bacaan sholawat akan diberikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba ibu-ibu dipikir. Amun kita tidak berharapan mati husnul khotimah itu segudang apapun punya pian, rumah yang ganal, harta yang melimpah, gedung-gedung walet yang berceceran ke sana kemari, sawit yang beribu-ribu hektar, masya Allah. Apalagi meninggalkan keturunan putra putri yang tidak bisa mengaji. Coba ulun tak tanya ibu, kira-kira ibu-ibu ini sering ngantarkan anaknya ngaji apa ngantarkan sekolah? Sering ngantarkan ngaji apa ngantarkan sekolah? Habis sekolah sore ngaji, amun sekolah ini ditunggui sampai mamanya itu pada ada yang bikin arisan segala. Tapi kalau ngaji ini orang kita ini tidak bisa adil ibu. Amun ngaji dianggap biasa saja, padahal ngaji ini ada saat-saat tertentu, masya Allah, ketika orang tua contohnya mau nazar. Tahu nazar ibu? Halo? Nazar itu loh bu, ketika roh mau dijemput oleh malaikat maut, ini namanya nazar yang sudah terakhir ini, masya Allah. Amun pian meninggalkan putra putri, anak yang soleh-solehah, contohnya bisa hafal Yasin, punya akhlak yang bagus. Orang tua ini sudah mau dijemput, pian punya anak soleh-solehah, pian dirangkul, masya Allah, sambil bacakan Yasin. Coba kalau anak pian ini cuma sekolah aja, akhlak tidak ada. Apalagi mengandalkan sekolah yang cuma pelajaran umumnya 50%. Toh belum tentu. Amun di MTS insya Allah masih bisa ibu. Jadi, agama ini sangat penting sekali. Makanya amun orang Islam cuma ini mengandalkan background aja,
contohnya anak muda-mudi zaman sekarang yang banyak 17 tahun 16 tahun menikah, bisanya cuma bikin anak namun tidak bisa mendidik Bu. Dulu pian pas dinikahi sama bapaknya itu bilangnya apa bapaknya? Bilangnya apa kira-kira? Padahal di dalam hadis diceritakan maqasidun nikah isti'anah fil ibadah. Tujuan pernikahan ini untuk menyempurnakan ibadah, untuk membantu kita dalam ibadah. Makanya sebelum pengantin baru ini biasanya sholat sunnah dulu. Bu, jadi anak muda zaman sekarang itu sebelum belajar sholat sunnah dulu. Kayak itu enggak Bu kira-kira? Ada istilah action dalam rumah tangga, dalam harus berstatus suami istri. Jangan kayak anak muda-mudi zaman sekarang, ya Allah Bu Iin, saya ini sudah nabung 3 bulan. Nabung. Kalau sudah kayak itu siapa yang salah? Salah siapa? Itu dong. Ini kembali lagi ke orang tua, karena yang mendidik agama yang pasti, yang sangat teliti, santun, khususnya di dalam kitab. Amun di sekolahan buku, tapi lebih teliti lagi di dalam kitab, Ibu yang saya hormati. Makanya jangan sampai putra-putri kita meninggalkan pengajian, misalnya punya titel S1 sampai tidak bisa ngaji, punya titel S2 baca Al-Quran tidak bisa. Orang tua mau meninggal dunia, apa kira-kira piagamnya didekatkan? Berfungsi kada? Amun pian punya anak soleh-solehah, Masya Allah, orang tua sudah mau dijemput nyawanya, dikekep anaknya, apa namanya, istilah bahasa sini Bu? Apa? Dirangkul, apa? Bahasa Jawa dirangkul Bu? Dipeluk, waduh ya Allah. Dipeluk anaknya sambil anaknya bilang, Yasin. Malaikat maut menjawab, ya Allah Bu, pian dia punya anak pintar. Nyawa ini kita yang masih mau dicabut dengan seenaknya sendiri, nggak jadi. Ternyata kok pian punya anak yang pintar Ibu, Masya Allah. Beda, amun anak-anak kita nggak bisa ngaji, punya menantu nggak bisa ngaji lagi, sama mertua nggak pintar, weh piye Mas? Makmu piye Mas? Sukses. Mau nyawa dicabut bilangnya sukses. Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus mempelajari bagaimana Rasul Nabi yang harus kita ketahui ada berapa Bu? Nabi itu ada berapa Ibu? Halo? Nabi itu, Allah membuat Nabi itu ada berapa? Sampai yang kok. Halo? Ada berapa Bu? Yang terkenal di dalamnya ada 313. Disaring lagi yang wajib diketahui orang Islam ada 25 dipilih lagi ada berapa Bu? Ada berapa? 5. Punya titel apa yang 5 itu Ibu? Aduh, ibuku sayang. Dipilih lagi 5. Punya titel Ulul Az. Yang pertama siapa Bu? Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Harus ngerti Ibu, ya Allah. Kenapa sampai dipilih kayak ini? Punya keajaiban. Kira-kira ngajinya sampai jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 3 aja. Ini sudah jam 2. Saya terserah yang bawa aja. Amun jam 3 monggo, jam 4 yorak popo. Asal ya disuruh turun gitu aja. Terserah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang punya titel Ulul Azmi ini pertama Nabi Nuh. Nabi siapa Bu? Nabi Nuh. Nabi Nuh ini orangnya sabar.
seorang nabi namun punya istri yang tidak solihah. Lahirlah anak namanya Kan'an. Pada saat itu pula Nabi Nuh ini sudah sabar sekali, Bu, Masya Allah. Lihat kebejatan, kemungkaran, kemusyrikan para umatnya. Akhirnya ternyata Nabi Nuh batas kesabaran habis, membuat proposal diajukan oleh Allah. Ya Allah, saya sudah tidak mampu memperjuangkan Islam pada saat ini, ya Allah. Karena tidak amun umatnya ini dihidupkan terus, umatnya bertambah dosa. Ya udah loh, kalau pihak sudah tidak tahan. Pada saat itu Nabi Nuh punya umurnya Nabi Nuh berapa, Bu? Kok tidak bisa Bu Pian ya? Cantik-cantik kok bisa 950. Habis itu Nabi Nuh, datanglah banjir bandang, banjir yang begitu besar. Pada saat itu pula siapa yang beriman naiklah ke kapal, yang tidak terserah orang popo, kata Julia Perez. Akhirnya sudah ada semuanya naik, tinggal anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Ya Bunayya irkam ma'ana, hai anakku, ayo ikut naik ke kapalku nak. Dasar anak nakal, anak bencongeng. Walaupun toh dia keturunan Nabi, karena ibunya tidak solehah, lahirlah anak yang bencongeng, anak yang Makanya kita bisa ambil kesimpulan, walaupun bapaknya ini agak nakal-nakal sedikit, namun istrinya ini solehah, insya Allah bisa melahirkan keturunan yang soleh. Paham tidak Bu kira-kira? Maka ada istilah, namun kita pengantin baru ada action, cium jidat, baca takbir. Kayak itu enggak Bu suami dia? Halo, anaknya piro Bu? Loh, ini memang yang harus dijalani Bu. Pian contohnya pian bikin wadi, mau bikin kelamben yang kira-kira telurnya 8, enggak usah nyari-nyari. Ada PR dan pesannya ceritakan itu. Amun pian bikin wadi yang telurnya 8, kira-kira telurnya dikasih 5 bagus enggak? Bagus enggak? Jadi aturan mainnya kayak itu. Jangan kayak anak zaman sekarang tidak mempelajari bagaimana cara membuat anak yang bagus, asal bikin anak jadi anak, akhirnya lahirlah anak nakal. Apa mau? Ketika suami yang nyium itu loh Bu, itu baca takbir sambil nyium jidat, ini action dalam Islam yang harus dimengerti. Cium pipi kanan kiri bisa langsung, enggak mungkin. Suami dia enggak gitu, lagi belajar sama Bu. Sholli ala Muhammadin. Sampai wayah ini enggak pernah itu. Enggak pernah. Astagfirullah. Lah kok ada Pak Yai Munen sampai enggak datang? Ke situ tanya berempat mata, amun sowan sama Kiai itu jangan cuma lambian gini, salah. Biasa sowan ke Kiai Bu. Halo. Dalam sebulan sowan ke Kiai berapa kali? Ya Allah, sampean juga datang ke orang, sampai ini mandang wajah orang alim aja pahala Bu loh. Jadi amun pian di Ka'bah sana, mandang Ka'bah pahala. Lah kalau daripada Ka'bah jauh, mandang datang sowan ke orang alim, mandang mukanya aja pahala. Makanya apabila ada orang menghujat orang alim, di situ dosanya kayak orang zina. Ibu, pian boleh percaya boleh enggak, berdirinya kokoh dunia ini karena masih ada orang alim yang sering bangun malam, Ibu. Masih ada kumandang adzan, maka dunia ini masih bisa kita nikmati. Ibu, paham Ibu? Ini bukti contoh dari keturunan Nabi Nuh.
yaitu Nabi Ibrahim. Ini siapa bapaknya? Namanya Azar. Bapaknya ini tukang gawe patung, tukang bikin patung yang disembah berhala dan disembah pada saat itu, pada zaman itu. Ini abahnya Nabi Ibrahim. Namun punya istri yang solihah. Lahirlah Nabi Ibrahim. Ini bukti fakta. Amun lakiannya tidak begitu bagus, asal punya istri yang solihah, insya Allah melahirkan keturunan yang soleh. Kenapa bisa kayak itu, Win? Ayo kita alur ceritanya karena sampai jam 3 aja, nggak usah dipanjang lebar. Ini contoh. Berlanjut lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa ini orangnya penyabar. Tadi itu berangkatnya agak kelambatan Bu, memang kadang-kadang kok nunggu lama gitu. Sholli ala Muhammadin. Dilanjutkan ke Nabi Isa. Nabi Isa ini orangnya sabar sekali Bu, Masya Allah. Lihat umatnya bejat, mungkarot, maksiat, main judi, remi, kebiasaannya, sama orang tua tidak menghormati, salaman kepada orang tua aja sudah tidak mau. Ini mungkin saat ini sudah akan terjadi, banyak anak yang sudah tidak mau mencium tangan orang tua. Ada Bu di sini? Ada Bu? Gak ada. Alhamdulillah. Beda kalau anak-anak muda zaman sekarang, Masya Allah, kalau mencium tangan pacarnya itu sampai bunyi gitu. Bertemu sama orang alim, ketemu kiai di jalan, halo bro. Anak muda-mudi zaman sekarang. Makanya kuncinya contoh berjalan lagi, sudah ulun contohkan dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim. Ini contoh lagi ke Nabi Isa yang sudah punya kesabaran tingkat tinggi. Namun Nabi Musa ini tidak kuat kalau melihat seorang istri yang berani sama suami. Ibu, di sini ada istri yang selalu berani sama suami? Nggak ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Suruh bikin kopi Bu, mau tolong bikinkan kopi ya. Nyuruh terus. Nggak tahu lu capek apa? Tadi jualan kelarisan laris manis kok jangan goreng. Contohnya, Ibu. Nabi Isa ini sudah sabarnya bisa sabar, namun Nabi Isa ini tidak kuat kalau melihat istri selalu berani sama suami. Nah pada saat itu pula di dalam kitab diceritakan ada wanita cantik mempunyai suami yang kurang ganteng. Halo, kayak apa tadi? Wanita cantik mempunyai suami yang kurang ganteng, pokoknya jelek suaminya. Pas ditinggal pergi, datanglah cowok ganteng itu. Wanita cantik ini terkesima, terlena, terpesona. Istilah anak muda zaman sekarang, bukan cuma simpati Bu, ternyata jatuh cinta kepada laki-laki yang hanya datang, yang ganteng itu tadi. Datanglah suaminya, lihat istrinya sudah berdua-duaan sama laki-laki lain, lari. Pada saat itu si istri ini diajak naik unta, laju-laju naik unta, laju-laju, gasnya ibarat mobil tuh gasnya diinjak sampai 95. Bertemulah sama Nabi siapa Bu? Berhenti. Untanya ditarik, berhenti. Ada apa Mbak? Pian kok lari-lari kayak itu? Emang dikejar orang apa?
Baru bicara sebentar, datanglah laki-laki yang statusnya sudah menjadi suami. Akhirnya berpapasan ditanya, Bro, kenapa dia kok datang-datang ke sini sampai kayak itu? Nggih, Nabi. Cewek cantik yang dibawa ini istri saya, Nabi Musa. Loh, istrimu bisa dibawa orang-orang lain tuh kayak apa kisahnya? Akhirnya orang bertiga ini didudukkan, disuruh berhenti, ditanya, Mbak, sebujurnya pian ini istri siapa? Istri laki-laki ganteng apa istri laki-laki jelek itu? Ditanya. Enggak, Nabi, sebenarnya itu yang cantik itu istri saya, Nabi, bukan istrinya orang laki-laki ganteng itu, Nabi. Nabi Musa bingung. Akhirnya ditanyai lagi, Mbak, coba pian cerita yang sejujurnya. Jangan sampai pian bohong. Kalau pian bohong, saya ini tidak bisa. Amun ada seorang binian yang suka membohongi suami. Kalau pian bisa bicara jujur, nanti tak doakan panjang umurmu. Kalau pian tidak bicara jujur, nanti tak doakan kamu lekas mati. Coba pian bayangkan, amun kita hidup ini pada zaman Nabi Musa. Bayangkan, Bu, mungkin tidak ada ibu-ibu yang hidup lama paling ya, Bu, ya. Betul tidak kira-kira? Ya Allah, akhirnya aku tak mau jikalau bayangkan, Ibu, seandainya pada saat ini kita itu pada zaman Nabimu, karena Nabi Musa ini tidak kuat hatinya kalau melihat seorang istri berani sama suami. Apalagi zaman sekarang SMS ini bisa jadi langganan, BB jadi kebiasaan, nggak usah kemana-mana, katanya diam-diam saja jadi perselingkuhan. Masya Allah. Nah itu kayak apa, Bu India? Itu gunakan sebaik-baiknya. Kayak sampean nukar peso. Peso ini gunanya untuk apa? Motong bawang, motong cabai, motong mangga, motong kanas. Betul enggak? Nah ampun, peso ini untuk menusuk orang. Jadi peso ini hukumnya jadi haram. Begitu pula BB apa-apa itu semuanya. Ya Allah, bayangkan ini. Kalau kita hidup ini seandainya pada zaman Nabi Mu, ya Allah, astagfirullahi. Akhirnya ditanya lagi, Mbak, coba pian ngomong yang sejujurnya. Suamimu tuh yang mana? Akhirnya si ibu-ibu ini, yang jelek tadi tidak diakui suami, yang diakui suami adalah bapak-bapak yang ganteng. Seketika pula itu ibu-ibu ini mati. Nah pada saat itu pula hukumnya Nabi Musa selesai begitu saja. Turunlah Nabi Isa ini punya kelebihan. Bu, Nabi siapa yang tidak punya bapak, tidak punya ibu? Halo, Nabi siapa yang tidak punya bapak, tidak punya ibu? Allah Gusti, Nabi A. Sampian yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, Nabi A. Nabi Adam. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Lah Nabi Isa ini punya keajaiban lagi, punya ibu tapi tidak punya bapak. Lah satu manusia yang punya bapak tapi tidak punya ibu siapa? Presone. Nggak bisa lagi, Bu. Ibu Hawa. Bu.
biasakan didiklah agama, biasakan tertutup badannya, jangan sampai kebiasaan pakai baju adiknya. Anak-anak zaman sekarang papenya sekolah nggak sampai sekolah, di jalan-jalan berduaan. Coba punya alternatif sedikit. Sabar dulu, jangan terburu, jangan menggoda, jangan merayu. Aku kan belum milikmu. Ingin kenalan, cara begitu bikin malu, aku tak mau. Bu, Bu. Kadang-kadang ibu zaman sekarang ini kamu anaknya lekas laku. Ya Allah Mbak, anak saya laris manis. Kok bisa ya? Pagi tadi yang apel bawa Innova. Siang tadi tuh yang apel bawa Pajero. Sore-sore tadi yang apel lagi bawa Avanza. Malam yang apel bawa Mio. Nggak tahu anaknya Mio-Mio di kamar orang tuanya, Bang. Pamit sekolah salah jam. Akhirnya pulang hamil. Ini terjadi, sekolah belum terselesaikan sudah ijab, sudah dapat ijab sah. Amun ijab sah lumayan, Bu. Amun nggak ada itu, ya Allah. Makanya anak-anak ini dikasih tahu jangan sampai keliaran di tengah jalan. Dikasih tahu, bila kau sayang padaku, datanglah dulu ke rumahku. Halo, ada yang gadis, ada yang perawan, anu yo Geryo, biar tidak hamil dulu. Katakan maksud hatimu, setujukah orang tuaku? Bila memberi restu, wajiblah disahkan dulu. Ingin kencan cumbuh rayu, nantilah dalam berbulan madu. Nah inilah baru kita pelajari bagaimana cara kita berbulan madu yang baik setelah melakukan ijab kabul. Nah, karena di sini ada baru apa itu tadi? Bagaimana Bu? Oh ini kamu itu tanyanya intern aja, diceritakan tentang umum gini, kasihan yang belum punya. Izin karo bapak. Ibu bapak yang saya hormati, arba'atun min sa'adatil mar'i. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulul azmi yang nomor 5 yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini punya kesabaran lebih, manusia yang bisa membaiki orang baik, yang bisa membaiki orang jelek. Makanya siapapun orangnya, siapapun manusianya, tidak laki, tidak perempuan, amun kita mengikuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kita, model kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Allah, al-madad ya Rasulullah. Allah Allah, al-madad ya Rasulullah. Allah, ayo sampai masuk deh. Allah Allah
apa mbak, meh kompak, nanti kalau sudah kompak wassalam. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu yang saya hormati, contoh kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasul ini bisa membaiki orang baik, bisa membaiki orang yang musuhi, atau bisa membaiki musuhnya. Kira-kira kalau ibu-ibu kita ini, apalagi Bu Iin, kalau membaiki orang baik bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak Bu? Mudah sekali. Antari semangka, balik antar kanas, klop. Betul enggak? Amun kita ngantari orang yang enggak pernah ngantari kita, bisa enggak kira-kira? Apalagi orang yang mulutnya suka munyo-munyo, jangan dikasih. Kenapa? Itu nah ini yang harus kita contoh, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa membaiki musuhnya. Karena dari perjuangan Rasulullah ini kuncinya menyempurnakan akhlak. Nah dalam mencapai menuju akhlakul karimah, akhlak yang baik, di dalam Islam lah filternya. Amun agama Islam ini sering ditinggalkan, cara membuat anak sudah tidak ala Islam, lahirlah generasi-generasi yang kurang ajar. SMP, MTS, bacaan sholat nggak ngerti, ngaji Al-Quran dianggap ora zaman. Betul nggak Bu? Pengajian dianggap kuno, pakai jilbab dianggap kolot. Ini masih lumayan. Yang lebih ruwetnya lagi, pakai jilbab rapet, perbuatannya ruwet. Tahu ruwet Bu? Tahu nggak kira-kira? Bu, ini masih ada orang berjilbab rapet kelakuannya ruwet banyak. Karena berjilbab tidak dipelajari. Jilbab rapi, amun pengajian, amun di rumah, belanja ke tetangga jalan sampai sana pakai izukensi. Masya Allah. Ngantarkan anak sekolah, anaknya dipakai jilbab, mamanya pakai celana pendek. Ini terjadi. Kata Masya Allah, ini yang salah tuh siapa? Ya Allah. Sana loh Bu, tetangga saya sana, anaknya ini sekolah di jilbab Bu, ibunya yang ngantarkan pakai zukensi, celana pendek, naik sepeda. Sini ada Bu? Tidak ada. Alhamdulillah. Seandainya di desa saya ada, mungkin imbasnya dari sini biangnya. Mungkin, tapi tidak lah. Di sini sudah dekat pesantren itu tidak ada. Tinggal memperbaiki menuju kehidupan yang lebih baik. Nah inilah contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'atun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatan solihatan. 4 perkara yang membuat manusia bisa bahagia dunia akhirat. Pertama, apabila seorang istri punya suami soleh, seorang suami punya istri yang soleh, kata Rasulullah, akan menjamin dunia bahagia, akhirat bahagia. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Betul enggak Bu? Dalam setiap kesusahan selalu jadi. Hanya istri yang solihah yang punya cinta. Ya, hanya istri solihah dari
suami saya itu jangankan suruh sholat, keselamatan ke dalam yasinan aja ndak mau. Ada ndak kira-kira Bu? Ada ndak kira-kira? Ada yang punya suami kayak itu? Nggak ada? Ada? Dan sampai kok gelem toh Bu? Terlanjur. Lah nek wis terlanjur kuwi ya diobati biar penyakitnya tidak sampai tuh. Bu, Ibu pernah nidurkan suami Bu? Ibu, biar sensor. Diteruskan apa enggak Bu? Gimana Pak? Bu, Pian pernah menidurkan suami Pian? Ya. Tidurkan suami lo udah pernah, makanya suami sampean senang selingkuh. Loh ini gue itu anaknya ya Allah Ibu nggih sejujurnya karena obat suami itu di dalam istri, obatnya anak di dalam ibu itu yang bisa mengobati anak. Makanya aduh aku kamu kayak itu saya di sini jadi dukun. Terus apa enggak Bu kira-kira? Terus nah. Sudah jam 3 kalau Sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah lewat sholawat suami-suami kita harus kita obati biar mudah untuk diajak jamaah, biar mudah diajak sholat. Karena sekaya apapun pian, sebahagia apapun pian, semewah apapun pian, jalan naik mobil, duit di dalam kantong banyak, di rumah fasilitas penuh, namun tidak bisa melaksanakan jamaah dalam rumah tangga, belum melaksanakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ibu sudah sering melaksanakan jamaah di rumah sama suaminya? Sudah? Sehari semalam berapa kali? Paling enggak itu seminggu berapa kali gitu Bu? Tapi apapun alasannya jangan kok sholat di rumah. Orang laki-laki ini nilainya lebih bagus sholat di masjid berjamaah. Tapi kita sekali-kali melaksanakan jamaah di rumah sama istri sama anak kita. Habis itu Bu ingin suami saya ini tidak bisa baca, tidak bisa ngaji. Dia tidak bisa ngaji suaminya. Amun Fatihah kan bisa toh Bu? Betul enggak? Coba lihat teliti anak-anak muda zaman sekarang Ibu, Masya Allah, yang bisa adzan ini aja bisa dihitung Bu. Betul enggak? Kira-kira kalau ibu-ibu ini cari menantu ditanya bisa adzan apa enggak? Ada yang tanya kayak itu enggak? Enggak ada. Paling jujurannya berapa Bu? Betul enggak Bu? Coba bayangkan sampean ini punya punya anak tidak bisa adzan. Padahal ketika bayi keluar dari perut ibunya, ini ampun suaminya tidak bisa adzan, masa mau manggil kiai? Bayangkan Bu, ini zaman sekarang terjadi kenapa banyak generasi yang sulit mempelajari agama Islam, malas belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran ini monoton kayak itu aja, tidak akan berubah mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Contoh ngaji ilmu tajwid, mulai dari pian belajar Ibu, apabila ada tanwin dan non mati bertemu huruf hijaiyah 28 punya hukum 5. Ini mulai dari zaman dulu sampai sekarang, Masya Allah. Namun anak-anak ini sulit, tidak mau belajar ini. Makanya besok amun mau apa itu punya anak gadis dilamar oleh pemuda, tanyai, Le bisa adzan kah? Kira-kira yang ditanya adzannya apa jujurannya Ibu? Ya yang kalau belum ditanya ya bisa adzan, ya jujurannya. Itu loh Bu, amun tidak bisa adzan karena keluar bayi pertama harus diperdengarkan nama-nama Allah. Amun itu sudah tidak dijalankan, Bapak
bapaknya sendiri tidak bisa adzan, qomat tidak bisa. Ya Allah, lahirlah generasi-generasi yang sulit dikasih tahu. Makanya sekali-sekali untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik, laksanakan sholat jamaah keluarga. Habis itu cium tangan suami. Ibu, sehari semalam nyium tangan suami berapa kali? Amun bunyai ini tidak usah, yang tanya bunyai. Berapa kali ibu? Berapa kali terserah sama ke. Habis jamaah itu yang pasti amun suami pengen itu masih ada sana tapak punggungnya. Kan pasti tuh belok. Sampai langsung tangannya. Tangan suami sampean dicium, pahalanya kayak sampean mencium Hajar Aswad. Ya Allah Bu, sampean mau mencium Hajar sudah usah ke Mekah. Sudah cukup ciumi tangan suami sampean. Pahalanya kayak mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya yang hitam. Ya Allah Ibu. Lo hitam tidak apa-apa coba. Wong suaminya amun suaminya tetangga baru tidak boleh. Halo Bu. Obati suaminya. Tidurkan. Habis tidurkan, suami tidur, sampean bangun. Sampean bangun ya bujuk loh maksud ngaji. Teruskan apa ndak? Sampean bangun, ambil air wudhu. Bangun kok ngeres sampean senengane. Apalagi yang punya suami suka nakal. Mana mungkin selimut. Ya Allah, astagfirullahir. Obati. Suami tidur, sampean pergi ambil air wudhu. Habis ambil air wudhu, habis wudhu kan berdoa ya. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Terus Allahumma ij'alni waj'alni. Ya, ini hafal anak anu ulun kan tinggal nambah aja. Amun itu sudah hafal, sudah hafal semua. Itu persyaratan baru dibaca. Amun itu sudah hafal, tinggal menambah. Masih ada kiblat gini tahu? Ya. Oh, sampai bacakan sholawat. Sholawat ini mujarab sekali, masya Allah. Yang sholawatnya ini bunyinya assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah biyadi kholat khilati adrikni, dibaca 3 kali. Habis 3 kali tiupkan. Ini sudah harus berstatus suami, pacar tidak boleh, haram, dosa. Apalagi yang zaman sekarang, masya Allah Ibu, banyak bapak-bapak kena pergaulan, akhirnya ikut-ikutan minum-minuman. Aduh, masya Allah, hancur ke sayang anaknya. Habis itu tiupkan tangannya. Tiupkan tangannya, jangan sampai tangan ini nempel dengan apapun sampean mendekati suami sampean. Suami sampean kan masih tidur. Biasanya bapak-bapak kalau tidur kan tidak pakai baju lebih. Dia tidur di rumah kan. Biarin di lantai kan biasanya sambil pian tidurkan, dilus terus jidatnya. Ya tidak apa-apa wong ibadah. Wong suami-suami harus mesra kayak kita pacaran dulu loh Bu. Pacaran datang cium tangannya, iya kusuk tak aduh amal sudah jadi suami 10 tahun 20 tahun yang lalu. Goblok. Ini ada ibu yang suka goblok-goblokan suaminya. Halo, jangan sampai dihiasi rumah tangga itu kata goblok bareh. Jangan dipakai ya Bu ya. Jangan sampai terjadi. Amun itu pian jalankan berarti pian sudah tidak menghargai suami, apalagi anak sampean.
Halo. Yang sudah ditiup tadi Bu, mendekati suami, suami masih dalam keadaan baring, usapkan dadanya. Yang bergemuruh maksiat, malas sholat, malas ngaji, malas mendatangi pengajian, usapkan 3 kali. Doa pun bisa kan gratis. Coba yang datang ke dukun, Mbah Dukun, tolonglah aku. Pakai duit lagi. Usapkan sampai sini. 3 kali sampai pusar. Dari pusar ke atas lagi ke pusar lagi. Jangan sampai ke bawah. Namun ke bawah kan berdiri. Orangnya maksudnya jangan sampai bapaknya ini ngerti. Sampean tidak tahu mengobati suami sampean, gaji bojone sampean pasti terbagi 2. Halo. Lah inilah antakuna zaujatan sholihatan. Siapa yang mengharapkan keluarga bahagia dunia, bahagia di akhiratnya, akan menjadi teman mulai dari hidup sampai mati, bahkan hidup lagi apabila amalannya sah. Amalannya Bu Indah, kalau tidak sama gimana? Kita sebagai wanita tidak punya tanggung jawab pada suami. Namun seorang suami punya tanggung jawab kepada istri. Kalau punya suami yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, melihat istrinya nakal, suka selingkuh, suka ini tuh kok dibiarkan? Suami dapat dosa. Mau masuk surga protes. Misalnya yang di neraka, suami sampean mau naik surga, sampai bisa protes sama malaikat, tidak terima, turunkan lagi suami sampean. Lain kalau seorang istri punya suami yang nakal, tidak mau sholat, sukanya jajan, sukanya mahal itu monggo, terserah, sudah tidak bisa dikasih tahu. Dan selama kita berbuat baik, beribadah dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, nah inilah seorang istri. Jangan kok sudah ini aja ya, diobati pelan-pelan. Anak begitu pula. Asani auladuhu abrara. Siapa yang pengen hidup bahagia dunia akhiratnya, yang nomor 2 harus punya keturunan yang bagus, atau punya putri yang soleh solihah. Ya Allah, bagaimana kalau kita ini meninggalkan anak? Man taraka waladahu jahilan kana dzambun 'amilahu 'alaihi. Salli ala Muhammad. Kehidupan putra-putri kita Ibu belum atau tidak sama dengan kehidupan kita. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati, jadilah manusia
Bu, ibu dulu kira-kira kalau mainan anak-anak pakai apa bu dulu? Tanah, betul dah. Mainan jaran-jaran ya pakai apa itu dulu ya? Anak sekarang kita ya Allah umur 2 tahun itu pegangannya BlackBerry. Harga 3 juta. Masya Allah. Ada bu Buin, amun anak saya ini kata saya tuh rekan saya itu gengsi gengsinya yang berdahulu. Nggak dipikir amun anak kita sudah biasa mainkan HP, mainan di dalam HP, ngaji mas. Jelas ini bu. Dunia yang kan kau alami besok tidak beda dengan dunia yang kita alami. Kita dulu kayak itu ini aja masih seger-buger sudah kayak gini. Mau maksiat gak usah datang kemana-mana, cukup di kamar lihat film yang kayak ini kayak itu yang belum waktunya sudah dilihat. Makanya jadilah manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif. Beriman harus cerdas. Cerdasnya kayak apa? Tahu. Oh ini orang tua wajib dihormati, sama guru taat, yang lebih tua berakhlak. Jangan kita jadi orang tua anak kita nggak bisa bahasa Inggris, miris. Betul nggak bu? Anak kita nggak bisa matematika, mati-matian memikirkan. Anak kita nggak bisa baca Al-Quran, biasa saja. Padahal yang menentukan, yang bisa mengerti, apalagi zaman sekarang ibu, ya Allah, kalau anak kita sudah pegangan HP, ngaji dalam di HP, apa itu di HP-nya diisi ngaji, orang tua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak tidak bisa ngaji, yang satu duduk di sebelah, yang satu di pojok sana, jangankan menangis, tidak. Anak orang tua ini terbaring, terbujur kaku, yang nemani yang ngaji, yang ngaji, Amun lihat kayak itu, masya Allah, sering terjadi belum melihat kayak itu ibu. Nah roh ini keluar beribadah langsung pergi gitu aja bu. Roh ini keluar masih menunggui di atas kepala orang-orang yang meninggal itu. Coba biar bayangkan. Sing jawab toh bu, Al-Quran ini loh bu. Coba ulang sekali lagi. Jangan tegang toh bu, biasa saja. Sudah capek kah? Mau nambah kah? Teruskan kah? Percaya boleh tidak, yang nasa ke semua yang bernyawa pasti akan mosek mati. Kalau bahasa Jawa ngicip, tahu ngicip bu? Mosek istilah orang Kalimantan. Mosek ini banyak apa sedikit bu? Mosek banyak apa sedikit kira-kira? Nah ini mati ini mosek aja. Mati dikatakan mati, nyawa hilang, dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantar ke ini mati aja, segitu aja. Makanya mati ini dinamakan mosek. Tidak ada di dalam kuburan mati, tidak ada bu. Bertanya tidak di dalam kuburan ini masih hidup bu? Halo, halo, pernah ke kuburan ibu? Kalau ke kuburan baca salam apa enggak? Apa salam ke kuburan kira-kira? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira yang jawab hukumnya sunnah apa wajib? Yang jawab salam ini hukumnya wajib apa sunnah? Ya terus yang jawab salam siapa? Orang yang di dalamku. Saya tidak dengar jawabnya salam dalam kubur. Lah seandainya jawabnya orang jawab salam di orang di dalam kubur, pian mendengar. Satu musola ini ngaji semua bu. Ini
kuburan masih hidup. Coba biar pikir, Masya Allah. Ibu yang saya hormati, yang nomor tiga, biasakan berkumpul sama orang-orang yang soleh. Contohnya mendatangi pengajian, mendatangi yasinan, mendatangi jamaah maulud. Amun terbiasa coba sampean doa sendiri belum tentu diterima. Kalau kita doa bersama, Allah menjamin doa kita akan diterima. Bu, Bu. Yang nomor terakhir, alhamdulillah kita semua masih diberikan Allah rezeki, masih di dalam negeri kita sendiri. Paling tidak yang sampai ke Parenggian, yang Jawa ke Kalimantan, ini termasuk alhamdulillah, termasuk mendapatkan sunnah Rasul. Dan tinggal menyempurnakan kebaikan kita dalam kehidupan kita, yaitu menyempurnakan ibadah kita. Jangan sampai naik brandy putar-putar Semarang, pergi haji naik kapal terbang. Ya sayang, malu kita ini orang Islam. Kalau tidak taat malu kita ini orang Islam. Kalau tidak taat Salatullah salam ala Rasulillah. Salatullah salam. Ayo, salatullah salam ala Tuhan. Salatullah salam ala Yasin Habib. Salli ala Muhammad. Lah apa hubungannya sholat jamaah, ibu yang saya hormati? Man dawama ala sholatil jamaah falahul khamsah. Siapa yang bisa menjaga sholat jamaah, Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia, bahkan tidak akan diberikan kemiskinan ketika di dunia. Bu, kira-kira bisa menjaga sholat jamaah, Bu? Alhamdulillah. Allah menjamin siapa yang bisa menjaga sholat jamaah, Allah tidak akan memberikan kemiskinan di dunia. Ya, kadang-kadang sholat jamaah ini diadukan dengan hakak, diadukan dengan pekerjaan. Hayya 'alan sholat, hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan. Kemenangannya di mana? Di sini. Ya tidak datang artinya tidak menang. Fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardh. Sampean disuruh kerja, sholat dulu baru berker. Datangilah sholat dulu baru berker. Terlebih-lebih ibu, sholat sunnah qobliyah subuh. Pernah menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh, Bu? Nilainya ini lebih bagus dari isi sedunia ini. Sampean sholat sunnah qobliyah 2 roh. Nilainya lebih bagus dari isinya dunia ini, tuh lebih bagus sholat qobliyah pian. Bayangkan, Winda, kayak apa amun orang semua sholat qobliyah semua? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, tetap ada, bahkan tetap bisa, tinggal bagaimana kita meyakini. Habis itu jamaah sholat subuh, pahalanya kayak sampean sholat 1 malam penuh. Habis jamaah sholat subuh, wiridan, baca surat Waqiah, baca apa-apa hingga terbitnya matahari. Pahala sampean mempunyai pahala ibadah haji dan
Allah Maha bijaksana. Cukup laksanakan jamaah sholat subuh wiridan sampai kira-kira setengah 6, sampean dapat pahala ibadah haji dan ibadah bahkan di dalam kitab diceritakan taman sempurna. Inilah maha adil Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, bisa melaksanakan sholat ibadah, sholat jamaah, akan dimasukkan kubur tanpa disiksa. Wa yadkhulullahu al-jannata bi ghairi hisabin. Tidak akan dihitung amal sampean. Karena kalau sholat sampean sempurna, amal semua dianggap sempurna. Contoh yang gampang sekali, Bu. Kira-kira bangunan ini atap sudah siap, dinding sudah ada, pintu sudah ada, nggak ada tiangnya, namanya bangunan apa enggak, Bu? Bangunan apa enggak? Makanya sholat ini dinamakan tiang. Amun bangunan ini sudah ada tiangnya, berdiri kokoh, semua amal lain-lain masuk. Amun sholat sering brojol, kadang-kadang kesampit, asarnya hilang, subuhnya terlewati, maghribnya kecapean. Istilah orang zaman sekarang, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ndak yakin amun isya ketiduran, pasti nonton anak jalanan. Alhamdulillah. Ya Allah, Ibu, tidak ada isya ketiduran zaman ini, tidak ada, Bu. Semua standby di dalam TV. Kalau sudah di depan TV, khusyuk, tawadhu, istiqomah dan tomak. Ada panggilan atas, ya Allah, sudah dengar. Ada panggilan lagi, sudah dengar. Yang kakeknya yang sudah giginya tinggal 2, tukang Indosiar. Yang mamanya tidak terima itulah. Makanya bulan tidak boleh nonton TV, monggo, tidak apa, asal kewajiban kita sebagai orang Islam jangan sampai ditinggalkan. Ibu yang saya hormati, kiranya biar sudah lelah, sudah ada yang pulang, semoga bisa berjumpa lagi, bisa bertemu dalam kesempatan atau gelombang yang sangat berbeda atau sama. Allah semoga senantiasa mengizinkan kita berjumpa lagi, ya Bu ya. Saya pribadi yang banyak omong, banyak bicara, mohon direlakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya Bu ya. Berelaan bujur, saling doa, ulun mendoakan pian mendoakan saya. Semoga kita semua Allah memberikan izin bisa menyaksikan kesuksesan putra dan putri kita. Itulah idaman kita dalam rumah tangga. Nggak mungkin pengen kita berdahulu dulu, insya Allah nggak ada yang mau. Pokoknya doa kita bersama, semoga Allah memberikan kehidupan kita, berikan umur panjang yang berkah dan manfaat. Ila liqa wa antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi uraian hikmah yang disampaikan oleh Ustazah Iin Musta'inah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita dapat kita pahami, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa. Dimohon kesediaan dari Ustazah Iin Musta'inah untuk memimpin doa pada hari ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi asma'in. Hamdan lillahi hamdan syakiran wa qiyam wa yukabu azza. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhika jalalika karim. Ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an. Ya Allah, Allahumma anzilna 'alaika adh-dhakirin wa
ولنعمك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Sengaja kami berjamaah mendengarkan kedua tangan kami ya Allah, tuntunlah hati kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa suami-suami kami ya Allah, agar suami-suami kami bisa membawa kami menuju ke surga Engkau ya Allah. Ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepada putra dan putri kami ya Allah, agar putra-putri kami bisa menyelesaikan pendidikan umum maupun agamanya ya Allah. Ya Allah, berkailah rumah tangga kami ya Allah, berkailah umur kami ya Allah, istiqomahkan keluarga kami ya Allah, istiqomahkan keluarga saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, tidak kekuatan yang bisa menolong hamba ya Allah. Dengan rahmat-Mu dan kekuatan Engkau ya Allah, cucurkanlah rahmat-Mu kepada jamaah kami ya Allah, hingga jamaah-jamaah kami ya Allah hatinya ringan menjalankan ibadah kepada Engkau ya Allah, hatinya ringan menyempurnakan ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah amal ibadah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, sebagaimana orang tua kami menyayangi kami ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah keturunan-keturunan kami menjadi keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Lantihkan lidahnya untuk mencintai membaca Al-Quran ya Allah, lantihkan lidahnya untuk mencintai membaca Al-Quran ya Allah. Izinkan ya Allah agar putra dan putri kami bisa menghafalkan ayat-ayat Engkau ya Allah, yang akhirnya bisa membawa putra dan putri kami menuju ke surga Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab lana solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil